Cikal bakal Mataram di balik sebuah sayembara. Ketika membahas Mataram, tidaklah bisa lepas dari sejarah Bumi Mentau. Bumi Mentau sendiri tidak bisa lepas dari kisah sayembaranya Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir, penguasa Pajang. Mataram sebagai kerajaan besar di Jawa pasca runtuhnya Pajang, secara historis tidak bisa dipisahkan dari sayembara tersebut. Kita pun bisa membayangkan, andaikan dahulu Sultan Hadiwijaya tidak menggelar sayembara yang dimenangkan oleh Ki Ageng Pamanahan, ayahnya Senopati Sutawijaya, seorang pendiri Mataram. Akankah Mataram lahir sebagai kerajaan? Bisa jadi, kalau tidak ada sayembara itu, alas Mentau akan tetap menjadi alas, alias hutan belantara yang dalam perkembangannya hanya akan menjadi perkampungan biasa. Sayembara Sultan Hadiwijaya kemudian bisa dikatakan sebagai pintu pembuka bagi lahirnya Mataram sebagai kerajaan besar di tanah Jawa. Sayembara Raden Hadiwijaya itu berawal dari kekisruhan di Kerajaan Demak. Arya Penangsang, penguasa Jipang, telah melakukan sejumlah pembunuhan ke sejumlah anggota keluarga. Sultan Trenggono, yakni penguasa Demak ketiga, lalu sebagai bentuk balas dendam terhadap Raden Prawoto, putra sulung Pangeran Trenggono yang telah membunuh Pangeran Sedalepen yang merupakan ayah dari Arya Penangsang. Keluarga Sultan Trenggono yang menjadi sasaran pembunuhan Arya Penangsang adalah Sunan Prawoto, yang saat itu tengah menjadi Raja Demak menggantikan ayahnya. Lalu target berikutnya adalah Sultan Hadirin, menantu Sultan Trenggono yang menjadi suami Ratu Kalinyamat dan menjadi Adipati Jepara. Kemudian Raden Hadiwijaya atau Jaka Tingkir, menantu Sultan Trenggono, menjadi penguasa alias Sultan Pajang. Ratu Kalinyamat sendiri adalah anaknya Sultan Trenggono dan adik kandung Sunan Prawoto. Dengan demikian, Sultan Hadirin adalah adik iparnya Sunan Prawoto. Begitu pula penguasa Pajang, Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir, yang merupakan adik ipar Sunan Prawoto dan Ratu Kalinyamat. Arya Penangsang berhasil menghabisi Sunan Prawoto dan Sultan Hadirin, tetapi gagal membunuh Raden Hadiwijaya. Konon, kesaktian Arya Penangsang dengan Sultan Hadiwijaya ini seimbang. Sejumlah utusan yang dikirim oleh Arya Penangsang ke Pajang justru dijamu oleh Raden Hadiwijaya, lalu diantarkan pulang ke Jipang. Utusan yang dikirim Arya Penangsang untuk membunuh Raden Hadiwijaya itu berjumlah 4 orang yang dikenal sangat sakti, yaitu Singaparna,
Wijangpati, Jagasatru, dan Kertajaya. Keempat utusan asal Jepang itu gagal membunuh Raden Hadiwijaya. Karena keampuhan dan kesaktian Raden Hadiwijaya, jangankan badannya, bahkan bajunya pun tidak mempan ditusuk keris dari keempat pembunuh tersebut. Keempatnya justru tersungkur karena terkena terpaan selimutnya Raden Hadiwijaya. Namun Sultan Hadiwijaya mengampuni mereka berempat. Bukan hanya itu, mereka juga dikasih hadiah oleh Raden Hadiwijaya dengan sejumlah pengawalnya, lalu mengantarkan keempat pembunuh itu pulang ke Jepang. Upaya ini sebagai bentuk pelecehan terhadap Arya Penangsang. Tentu saja penguasa Jepang itu semakin geram dengan ulah Raden Hadiwijaya tersebut. Selepas dari Jepang, Raden Hadiwijaya bersama prajurit pengawalnya pulang lagi ke Pajang. Namun di tengah perjalanan, Raden Hadiwijaya mengunjungi Ratu Kalinyamat yang saat itu tengah bertapa di pegunungan Danaraja, Jepara bagian utara. Pasca suaminya Sultan Hadirin terbunuh oleh Arya Penangsang, Ratu Kalinyamat bersumpah bahwa dirinya akan bertapa dan tidak akan keluar dari pertapaannya sampai dendamnya terhadap Arya Penangsang terpenuhi. Soal pertapaannya Ratu Kalinyamat ini, Hadi Priyanto dalam bukunya Ratu Kalinyamat, Rainba de Jepara, menjelaskan bahwa pertama kali tempat yang digunakan Ratu Kalinyamat untuk bertapa itu adalah Batu Gilang. Namun, tidak lama kemudian, ia mendapatkan bisikan gaib untuk meninggalkan Batu Gilang, sebab tempat ini tidak aman. Selain itu, orang yang ditugasi sebagai telik sandi atau mata-matanya juga memberikan informasi bahwa keselamatannya di Batu Gilang terancam. Maka pada malam harinya, dengan diiringi sejumlah pasukan pengawalnya, Ratu Kalinyamat meninggalkan Batu Gilang untuk menuju ke pelosok desa Danaraja atau Donoroso. Di tempat baru ini, Ratu Kalinyamat memilih tempat bernama Batu Gandi, sebuah bukit yang menghadap ke laut, sebagai tempat pertapaannya. Di Bukit Danaraja ini pula, Ratu Kalinyamat bersama para prajuritnya membangun sebuah benteng yang kokoh untuk basis perlindungan dari kemungkinan penyerangan pasukan Arya Penangsang. Tentang pembangunan benteng di Bukit Danaraja itu, De Graaf dan Pijet menduga bahwa upaya Ratu Kalinyamat untuk mendirikan benteng tersebut karena dirinya khawatir akan serangan kembali Arya Penangsang. Sebab meskipun Arya Penangsang telah berhasil membunuh Sultan Prawoto, kakak kandungnya dan suaminya,
Sultan hadirin, toh pada kenyataannya Adipati Pajang itu belum berhasil menguasai tahta Kesultanan Demak. Atas dasar ini pula, Ratu Kalinyamat membangun bentengnya itu jauh dari istananya yang ada di Kalinyamat, berdekatan dengan Kudus. Ketika bertemu dengan Ratu Kalinyamat di pertapaannya, Raden Hadiwijaya diminta oleh sang ratu untuk membunuh Arya Penangsang. Ratu Kalinyamat memberikan mandat ini kepada Raden Hadiwijaya dengan pertimbangan bahwa hanya Raden Hadiwijaya yang mempunyai kesaktian sebanding dengan Arya Penangsang. Jika memang Raden Hadiwijaya berhasil menumpas Arya Penangsang, Ratu Kalinyamat berjanji akan menyerahkan tahta Demak kepadanya. Mengingat pasca terbunuhnya Sunan Prawoto, tahta Demak ada di genggaman sang ratu. Raden Hadiwijaya pun menyanggupi apa yang dititahkan oleh Ratu Kalinyamat, kakak iparnya sendiri. Namun, Adipati Pajang itu berkata kepada sang ratu bahwa dirinya tidak mungkin turun tangan sendiri untuk menghabisi Arya Penangsang, dengan alasan bahwa ia di kerajaan Demak hanya seorang menantu. Selain itu, ia dan Arya Penangsang juga sama-sama santrinya Sunan Kudus. Maka Raden Hadiwijaya pun mencoba mencari strategi lain untuk menyingkirkan Arya Penangsang. Strategi jitu yang digunakan oleh Raden Hadiwijaya untuk menumpas Arya Penangsang adalah sayembara. Pada tahun 1554, Raden Hadiwijaya membuka sayembara yang di dalamnya berisi pengumuman bahwa barang siapa yang mampu menumpas Arya Penangsang, maka ia akan diberi hadiah tanah pati dan tanah mentau. Segera pasca digelarnya sayembara ini, banyak orang yang mendaftar. Di antara orang yang mendaftar adalah Ki Ageng Pamanahan dan Ki Panjawi. Kakak beradik ini mendaftarkan diri dalam sayembara itu karena tertarik dengan hadiah yang ditawarkan oleh sang Adipati Pajang. Namun mereka berdua juga tidak turun tangan langsung untuk menghabisi Arya Penangsang, melainkan menggunakan seorang pemuda yang bernama Danang Sutawijaya, anak sulung Ki Ageng Pamanahan, dan kelak menjadi raja pertama Kerajaan Mataram. Sutawijaya pada masa itu juga menjadi anak angkatnya Raden Hadiwijaya. Karena waktu itu Raden Hadiwijaya belum dikaruniai putra. Setelah sayembara diputuskan, maka terjadilah perang besar antara Pajang dan Jipang. Sayembara menumpas Arya Penangsang ini merupakan pengalaman perang pertama bagi Sutawijaya. Ia diajak ayahnya, Ki Ageng Pamanahan, untuk ikut serta dalam rombongan pasukan Pajang untuk membabat habis Arya Penangsang.
Saat itu, Raden Hadiwijaya pun merasa tidak tega ketika tahu Sutawijaya dilibatkan ke dalam peperangan besar ini, mengingat ia masih tergolong bocah. Karenanya, Raden Hadiwijaya juga menyertakan pasukan Pajang sebagai bala bantuan. Bukan hanya itu, Adipati Pajang itu juga membekali Sutawijaya dengan pusaka ampuh yang dikenal dengan tombak Kiai Pleret. Saat itu, Sutawijaya masih berusia belasan tahun, masih bocah bau kencur. Dalam perang antara Pajang versus Jipang itu, Ki Jurumartani yang merupakan kakak ipar Ki Ageng Pemanahan juga berhasil menyusun siasat cerdik sehingga Sutawijaya dapat menewaskan Arya Penangsang dengan tombak Kiai Pleret. Saat pasukan Pajang yang berjumlah banyak mulai menaklukkan kota raja, ibu kota kerajaan Jipang, Arya Penangsang konon sedang berbuka puasa. Sebelumnya, Arya Penangsang telah diperintahkan oleh kiainya, Sunan Kudus, untuk berpuasa 40 hari. Pada saat peperangan Pajang versus Jipang itu meletus, puasa yang dijalankan oleh Arya Penangsang itu merupakan yang terakhir. Di tengah peperangan pada sore menjelang petang di tanah Jipang itu, Sultan Hadiwijaya mengirimkan surat tantangan kepada Arya Penangsang. Surat itu diberikan oleh pembantu Arya Penangsang yang telah dipotong telinganya oleh Ki Ageng Pemanahan dan Ki Panjawi. Melihat surat tantangan dari Pajang ditambah dengan pembantunya yang telah robek telinganya itu, emosi Arya Penangsang langsung meledak. Di hari yang sudah memasuki petang tersebut, Arya Penangsang langsung meninggalkan buka puasanya dan mengerahkan prajurit Jipang untuk melawan tentara Pajang. Sebagai kendaraan tempurnya, Arya Penangsang menggunakan seekor kuda andalannya yang disebut Gagak Rimang. Di tengah arena pertempuran, Arya Penangsang langsung mencari Sultan Hadiwijaya. Tetapi yang ditemukan justru anak bau kencur yang bernama Sutawijaya. Kuda Arya Penangsang, Gagak Rimang, saat itu sedang dilanda birahi. Mengetahui kondisi kuda yang dikendarai oleh Arya Penangsang ini, Sutawijaya diberi kuda betina oleh ayahnya, Ki Ageng Pemanahan. Kuda Gagak Rimang yang tengah dibakar birahi dan sedang ditunggangi oleh Arya Penangsang, sontak dengan penuh nafsu langsung mengejar kuda betina yang ditunggangi oleh Sutawijaya. Kuda betinanya Sutawijaya lalu melompati sebuah bengawan sore. Perang antara pasukan Pajang dan Jipang terjadi di pinggir sungai ini. Ketika sudah di tengah bengawan sore itu, Arya Penangsang pun perang tanding dengan Sutawijaya.
Sebenarnya Sutawijaya bukan lawan yang sebanding dengan Arya Penangsang. Mengingat Sutawijaya sendiri hanyalah bocah belasan tahun yang pengalaman tarungnya juga kesaktiannya belum seberapa. Sementara Arya Penangsang sendiri adalah seorang adipati yang terkenal jaduk dan lihai dalam pertempuran. Namun Sutawijaya dengan tombak Kiai Pleret yang dipegangnya begitu agresif menyerang Arya Penangsang. Arya Penangsang yang bersenjatakan keris Kiai Setan Kober tampak mudah menangkis serangan Sutawijaya. Adipati Jipang itu meremehkan Sutawijaya yang di matanya tak lebih dari seorang bocah ingusan. Karenanya, serangan Sutawijaya yang dilancarkan ke arahnya pun bisa ditangkal dengan ringan. Arya Penangsang lebih fokus mencari Sultan Hadiwijaya, Adipati Pajang, yang dianggapnya sebagai lawan duel yang setara. Namun, dalam perang itu, perut Arya Penangsang robek terkena sabetan tombak Kiai Pleret yang diayunkan oleh Sutawijaya. Bocah bau kencur itu dengan tombak saktinya berhasil membuat Arya Penangsang terburai ususnya. Meskipun dalam kondisi demikian, karena kesaktian yang dimilikinya, Arya Penangsang tetap bisa bertahan. Ususnya yang terburai itu dililitkan pada keris Setan Kober yang terselip di pinggangnya. Setelah itu, Arya Penangsang berhasil meringkus Sutawijaya dan saat mencabut keris Setan Kober dengan maksud untuk menghabisi Sutawijaya, usus Arya Penangsang malah terpotong sehingga menyebabkan kematian. Arya Penangsang di malam itu menemui ajalnya justru oleh senjatanya sendiri. Selain Arya Penangsang, Ki Matahun, Patih Jipang juga tewas. Jipang saat itu kemudian benar-benar runtuh karena pemimpinnya, Adipati dan Patihnya telah tewas dalam medan peperangan. Pertempuran tersebut kemudian dimenangkan oleh Pajang. Saat itulah Demak sebagai kerajaan berakhir riwayatnya, sebab pasca berhasil menghabisi Arya Penangsang, Raden Hadiwijaya kemudian memindahkan kerajaan Demak ke Pajang dengan dirinya sebagai raja pertamanya. Orang boleh saja memandang bahwa pembunuh Arya Penangsang sesungguhnya adalah Sutawijaya, bukan Ki Ageng Pamanahan dan bukan pula Ki Panjawi, dua orang yang telah mendaftar sayembara. Bahkan bisa dikatakan Arya Penangsang mati bukan di tangan Sutawijaya, melainkan di tangannya sendiri. Namun keberhasilan Sutawijaya menghabisi Arya Penangsang itu sebenarnya menggunakan strategi yang dirancang oleh Ki Ageng Pamanahan dan Ki Panjawi. Atas alasan inilah
Sultan Hadiwijaya memandang bahwa kemenangan yang diraih oleh Sutawijaya melawan Arya Penangsang adalah kemenangan Ki Ageng Pamanahan dan Ki Panjawi. Sesuai dengan janjinya, Sultan Hadiwijaya kemudian memberikan hadiah Tanah Pati, sebuah kawasan yang telah maju menjadi kota di pesisir utara Jawa, kepada Ki Panjawi, dan memberikan Tanah Mentau, sebuah kawasan yang masih berupa hutan belantara di Jawa Tengah bagian selatan, kepada Ki Ageng Pamanahan. Alas Mentau inilah yang kelak menjadi Kerajaan Mataram. Untuk sekarang, Alas Mentau ini berlokasi di sekitar Kota Gede, Yogyakarta.